Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Bakti, si cowok nyebelin, ya mau gimana lagi ya, udah bawaannya kayak gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memantau hilal dari jam tangan. Oh, nah, ini bukan untuk menentukan siapa yang benar atau siapa yang salah. Karena pada dasarnya setiap tahun juga permasalahan seperti ini akan selalu muncul. Nah, insya Allah dengan sedikit mengetahui ilmunya, kita dapat meminimalisir konflik-konflik yang terjadi ya hanya untuk urusan sepele seperti ini. Eh, apakah ilmu astronomi atau ilmu falak yang perlu ditekankan untuk mencari hilal, ataukah metode-metode lainnya yang benar gitu ya? Nah, memang pada zaman Rasulullah pernah ditakutkan apabila seseorang bertanya kepada ahli astronomi atau ilmu falak saat itu, banyak sekali ahli nujum yang memperhatikan fenomena langit itu sebagai fenomena untuk mencari peruntungan gitu ya, apakah jodoh lah, apakah rezeki lah dan sebagainya. Nah, namun seiring waktu hal ini juga apa diberikan ruang kajian oleh Rasulullah, bahkan diperintahkan untuk memperhitungkan bukan hanya perhitungan bulan tapi juga waktu-waktu sholat gitu ya. Seperti kita tahu di perpustakaan Masjidil Haram juga di situ disediakan terlihat beberapa monumen-monumen bersejarah tentang bagaimana cara untuk mencari patokan waktu sholat lah dan sebagainya. Oke, sekali lagi kita untuk segera berlindung diri dari kaum yang umi, kita tidak bisa selalu amanya mengatakan kita kaum yang bodoh, kita kaum yang bodoh, kaum yang umi yang harus bertanya pada orang lain, tapi sedikit banyak pengetahuan insya Allah akan memperbaiki banyak masalah ke depannya. Oke, ada 3 cara yang akan saya bahas. Salah satunya ya karena saya tukang reparasi jam ya, mungkin dengan cara melihat jam ya. Oke, let's check it out. Oke, Oke, bayangkan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Tiap-tiap bulan mempunyai perhitungan 29,53 hari dalam perhitungan Hijriyah. Dan inilah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Tidak akan bertambah cepat ataupun tidak akan bertambah lambat. Tidak mungkin matahari mendahului bulan dan bulan mendahului matahari karena masing-masing beredar pada garis edarnya. Anggaran tahun 2017-2018 mencapai 105 juta ini alhamdulillah bisa turun ya. Sebelumnya pada tahun 2013 itu bisa mencapai 142 juta rupiah saja, katanya ada sajanya di situ ya, kita lihat. Ya memang oke, anggaran isbatnya sendiri memang 142 jutaan. Nah, tapi kan anggaran pemantauan se-Indonesianya ini Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin saat itu pernah menyatakan mencapai 9 miliar. Dana ini dianggap menghamburkan uang rakyat ya saat itu ya. Karena sangat tergantung persepsi gitu. Jadi ada yang memasukkan dana kegiatan tersebut ke dalam dana pemantauan hilal, tapi kita juga harus mengecek dana-dana infrastruktur dan dana-dana tools dengan perangkat-perangkat alat-alat teleskop dan teropong bintang yang tidak murah ya. Seperti contoh ini Menara Ruhyatul Hilal senilai 14 miliar akan dibangun di Tanjung Kodok. Nah, jadi tergantung persepsinya menilai dari sisi mana. Tentang teropong bulan. Jadi sangat tergantung dengan cuaca. Karena Indonesia kan cuacanya kan sekarang kala ekstrim, kadang kala clear. Ada faktor-faktor nggak Pak yang mempengaruhi bisa terlihat atau tidaknya hilal gitu setiap bulan suci Ramadan Pak? Ya sebenarnya itu tadi masalah cuaca juga gitu loh. Jadi kalau kita ibarat Oke, jadi intinya semoga kita terhindar kemubadiran dari effort-effort yang tidak perlu gitu, dari waktu, biaya, tenaga yang berlebih yang sangat silih untuk anomali-anomali yang tidak penting, dan terutama untuk menciptakan konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu kita piara sama sekali ya. Oke guys, buat yang pengen tahu tampilan wallpaper handphone saya seperti ini, di sebelah kiri atas ada jam warna putih, itu adalah waktu Mekah, adalah waktu universal. Nanti suatu saat kita akan bahas apa itu waktu universal. Kemudian di sebelah kanannya adalah waktu Indonesia Barat yang kita pakai sekarang. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah setelan siklus bulan ya. Setelan siklus bulan ini dapat dipergunakan untuk mengetahui siklus bulan.
Nah, seperti kita tahu bahwa di sini new moon akan terjadi malam nanti jam 9.30 gitu masuk bulan Ramadan ya. Sangat akurat sekali. Seperti kita tahu pergantian bulan dalam kalender Hijriah terjadi saat setelah maghrib ya, pergantian hari itu. Nah, untuk mengetahui siklus bulan lainnya kita bisa mengetahuinya juga dari aplikasi seperti ini. Bisa di DevMoon atau juga di aplikasi Oxygen Crescent dan lain-lainnya. Banyak sekali aplikasi di Android yang bisa kita gunakan untuk melihat posisi bulan saat ini. Bahkan bukan cuma bulan ya, kita bisa mengetahui posisi-posisi lainnya seperti posisi planet, posisi Mars, posisi Venus, posisi matahari terhadap Merkuri dan sebagainya dan sebagainya. Ini sudah sangat akurat. Nah, tentunya untuk menyatakan bahwa apakah boleh dilakukan dengan perhitungan, kita harus mempunyai dalil yang cocok, yang tepat, karena tidak boleh bid'ah atau mengada-ngada. Ada hadis, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika melihatnya kembali maka berbukalah atau berhari raya Id ya. Nah, lalu jika kalian terhalangi tidak dapat melihatnya, maka perkirakanlah bulan tersebut. Ini ada kata perkirakanlah atau hitunglah gitu ya. Nah, melihat bentuk kata faqdurullah yang artinya maka perkirakanlah adalah bentuk amar atau perintah yang dalam ini adalah juga hadis sabda Nabi yang berkedudukan sebagai dalil. Jadi sehingga menggunakan ilmu hisab atau perhitungan adalah pengamalan terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Jadi penggunaan hisab itu bukanlah rekaan atau mereka dalam urusan agama gitu. Sebetulnya untuk pengurusan perhitungan ini semua sudah cocok gitu. Memasuki bulan Muharram, memasuki bulan Safar, memasuki bulan Rajab, semua kita sepakat tidak ada masalah sama sekali. Nah, tetapi untuk memasuki bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, nah kenapa kita kadang-kadang jadi suka ribut atau mempeributkan hal yang tidak penting gitu ya. Padahal dari 12 bulan lainnya itu normal-normal aja gitu. Oke guys, sebetulnya kita bukan satu-satunya kaum yang menggunakan sistem penanggalan bulan untuk pergantian bulan ya dalam satu tahun. Ternyata juga orang-orang Yahudi bersama-sama menggunakan sistem Hijriah juga, meskipun mungkin patokannya beda. Tapi dia menggunakan menggunakan patokan untuk pergantian bulannya dengan hitungan bulan juga sama seperti kita. Di sini kita lihat ada 2 jam. Lunar Hijriah dan Chaikin Sabat ini dua-duanya engine-nya sama. Satunya dibuat oleh Konstantin Chaikin, satunya untuk mengakomodasi sistem Hijriah, satunya untuk mengakomodasi sistem Sabat ya. Kita lihat di bawah. Nah, ini lebih ada tanda-tanda ini ya. Ini menggunakan sistem moon phase juga sama ya. Ya, tidak ada pergantian, ada di sini namanya siklus bulan. Ini juga sama, ada siklus bulannya di sini ya. Nanti kita zoom ya. Jadi kedua agama semawi ini sama-sama menggunakan sistem penanggalan dengan sistem bulan. Cuman aja yang satunya agak-agak suka bermasalah. Sebetulnya aman-aman aja. Yang satunya aman selalu, tapi yang satunya begitu menghadapi bulan-bulan tertentu suka jadi masalah. Mungkin ada kepentingan ego lah, organisasi lah, atau golongan apalah. Apapun itu juga mudah-mudahan cepat diakhiri ya. Karena semakin lama menyembunyikan kebenaran juga akan semakin memalukan gitu, sebaiknya diakui saja sih. Langsung buka ke situs aslinya ini, jam tangan yang sangat saya idam-idamkan ya. Konstantin Hijrah. Duh ya Allah, ada diskon lagi. Oke, kita lihat di sini. Penanggalannya semuanya menggunakan bahasa Arab ya. Penanggalannya ini bahasa Arab semua. Ini tanggal-tanggal di sini. Ini adalah menunjukkan tanggal. Nah, oleh ini pointer di sini, ini menunjukkan tanggal. Di sini ada jam ya. 1, 2, 3 dan seterusnya juga menggunakan huruf hijaiyah, maaf. Nah, kemudian di sini ada fase bulannya. Nah, ini fase bulan menandakan pergantian fase bulan. Kemudian di sini ada penanggalnya apa ini? Sepertinya ini hari seperti itu ya. Oh, ini bulan saudara-saudara. Nih, ini bulannya ini. Waktu penanggal bulannya gitu. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang sulit gitu ya. Asal memang ada niat gitu. Ini bisa diperhitungkan gitu.
Oke, ini bukan masalah paling benar atau paling salah. Saya tidak ingin kita terjebak dalam dogma agama, tapi saya juga tidak ingin terlalu bermunafik untuk mengabaikan tanda-tanda kebesarannya. Kita lihat ada dua gambar di sini, adalah satu menandakan bulan sebelah kiri dan satu lagi menandakan kalender. Nah, ada yang unik. Allah menjaga lidah-lidah manusia di dunia dari bangsa-bangsa besar untuk mengatakan pelafalan yang sama. Jadi secara semantik kita bisa melihat mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga sistem siklus bulan ini agar tetap dijaga dengan cara menetapkan hati dan lidah manusia. Kita lihat Maha besar Allah yang menerangkan mukjizat melalui perantaraan lidah bangsa-bangsa besar di dunia ini ya. Kalau kita lihat saudara-saudara, kita mulai dengan negara kita ini. Orang Indonesia mengatakan bulan di langit, yang merupakan benda langit adalah bulan. Mereka pun akan mengatakan hal yang sama dengan kalender. Bulan Agustus, bulan Februari, bulan Maret dan sebagainya. Bulan di langit kita menyebutnya bulan purnama, bulan sabit dan sebagainya. Kita lihat lidah dari bangsa lain yang Allah jaga, bangsa besar juga Inggris. Mereka mengatakan moon untuk benda yang berputar di langit. Sedangkan untuk kalender mereka month. Suatu semantik yang sangat dekat sekali ya. Moon, month. Bukan moon jadi similitude bala-bala atau apa gitu ya. Kita lihat Arab. Orang Arab mengatakan bulan di langit adalah qamar atau al-qamar. Mereka mengatakan untuk bulan purnama adalah etikmal al-qamar. Begitupun juga penanggalannya, mereka punya komari atau komaria. Kemudian dari bahasa Jerman, orang Jerman mengatakan mond untuk bulan yang beredar di langit. Kemudian mereka mengatakan mon atau monad, gitu ya. Mereka mengatakan bulan purnama itu whole month, gitu ya. Seperti itu. Kemudian bangsa yang tidak kalah besar yang harus kita akui adalah bangsa China. Bangsa China mengatakan you untuk bulan yang beredar di langit dan untuk sistem penanggalan. Mereka mengatakan bulan Agustus itu Bayu. Mereka mengatakan untuk bulan purnama itu Manyu dan seterusnya. Dan adalah bangsa-bangsa besar lagi yang Allah jaga dengan kesamaan-kesamaan seperti ini ya. Kita tidak mungkin membahasnya di sini satu persatu. Nah, buat saya ini bukanlah suatu cocokologi, tapi mereka kan mukjizat bagi seluruh Alkitab. Saya nggak mau mengklaim ini kitab mana yang paling benar. Semuanya kitab pernah diturunkan oleh Allah, dan ini adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi semuanya adalah asli. Ada yang menyampaikan kepada kita semua, ada yang menerapkannya kepada segenap hati umat manusia di dunia ini. Bahwa Taurat, Injil, dan Al-Quran itu adalah suatu kebenaran yang nyata. Oke, sebagai contoh Patek Philippe Moonpace dia punya 59 pinion ya untuk 59 hari. Nah, kemudian disusun seperti ini. Nah, tampilan Moonpace yang khas dalam arloji mekanis terdiri dari jendela berbentuk separuh lingkaran dan di bawahnya terdapat cakram dengan dua bulan yang identik. Nah, sistem Moonpace yang paling umum adalah menggunakan 59 pinion ini dengan memajukan cakram bulan dengan satu takik setiap 24 jam. Nah, jadi dengan demikian setiap setengah dari cakram bulan ini akan menyelesaikan siklus bulannya pada setiap 29,53 hari ya, 29,53. Ini pas, ini sangat presisi. Baiklah pemirsa, untuk memperkuat argumentasi tentunya kita tidak bisa sepenuhnya menggunakan data-data dari internet. Nah, jadi berikut saya punya beberapa koleksi dari jam Moonpace Watch saya. Saya punya yang Chrono Moonpace. Saya suka bentuknya karena seperti wajah SpongeBob ya ini. Gitu. Dan satu lagi adalah Master Ultratine Moonpace ini. Nah, untuk settingannya ini di sini terlihat full moon ya. Jadi saya mencoba untuk membuat awal bulannya. Untuk settingan satu ini sebenarnya tidak masalah di ketika full moon. Jadi begitu full moon dia menandakan pergantian bulan dari bulan lama ke bulan baru. Nah, seperti lihat di sini adalah di sini menunjukkan full moon ya. Jadi artinya dia masuk ke Ramadan.
Nah, sebetulnya settingannya sih seperti ini. Settingan seharusnya seperti ini, tapi nggak masalah, ini hanya masalah suka-sukaan settingan ya. Suka-sukaan settingan di sini menunjukkan bulan baru bahwa tadi malam sekitar jam 9.30 sudah memasuki bulan Ramadan. Di situ terlihat juga ada angka yang terlihat 29 ya. Nanti kita cari di jam-jam sejenis, itu menunjukkan bahwa 29,5 tepatnya ya, menunjukkan jumlah pergantian atau siklus bulan sesungguhnya yang ada di angkasa adalah 29,5 hari. Oke, oh iya, ini bukan endorse, tapi semua jam Moonphase kesayangan saya tuh menggunakan Bighorn Croco ya, seperti ini Bighorn Croco. Jadi dalam di tubuh bagian buaya itu ada yang namanya Bighorn Croco, nanti yang dipakai buat strapnya. Kenapa saya munculkan ini? Karena ini adalah asli buatan anak bangsa ya. Kita tidak usah bahas merek-merek dari jamnya, tapi kita bahas, lihat keren banget kan nih, strap buatan anak bangsa. Oke, tuh keren tuh. Kontrol sangat kelihatan. Ini juga sama. Ini beautiful art sini. Oke. Ada yang mencantumkan tulisan 29,5 harinya pada jam Moonphase mereka, namun pun ada yang tidak juga ya. Itu suka-suka manufacturernya aja. Seperti Glasshood biasanya menyantumkan, atau Vacheron Constantin biasanya menuliskan juga. Nah, ada banyak sekali ya jam-jam Moonphase itu. Kalau kita lihat di intime.com atau di Chrono24, kita bisa melihat banyak-banyak tipe-tipe dari jam Moonphase. Tapi favorit saya adalah Lang & Song dan Jaeger-LeCoultre. Breguet dengan Blank Pen pastinya juga jam-jam keren ya. Kita bahas yang satu ini aja, Jaeger-LeCoultre Ultra Thin Moonphase gitu ya. Oke, Jaeger-LeCoultre satu ini dia mempunyai 135 pinion kan, dia mengklaim jumlah giginya itu bukan cuma 59 tapi 135. Nah, efek dari meningkatkan penambahan pinion ini, dia hanya membutuhkan koreksi satu kali setiap 122 tahunnya ya. Nah, ini untuk seri yang luar biasa ini ya, Jaeger-LeCoultre Dualmetre Spectral Tourbillon Moonphase yang akurat hingga bisa mencapai akurasi 3.887 tahun sekali untuk dikalibrasi. Luar biasa sekali bukan? Nah, dengan teknologi-teknologi seperti itu ya sepertinya agak lucu juga gitu kalau kita harus pantau hilal dengan peninjauan dari sistem optik setiap setahun sekali. Silly buat saya itu. Oke, selain aplikasi Android, kita juga bisa mengetahui posisi bulan dari aplikasi Stellarium. Ya, di mana kita lihat ini, di sini kita lihat waktu menunjukkan pukul 8:04 di sini ya. 8:04, kita cek lagi di sini. Kita bisa tahu magnitudenya minus 5,76. Ini akan segera menuju 0 ya. Bahkan fasenya ini sudah hampir mendekati 0 ya. Di sini udah 0, dan dihitung 0 di sini. Nah, ini semua dapat diketahui. Posisi bulan, posisi Uranus, posisi Mars, posisi Jupiter, Saturnus, semua dapat diketahui dengan presisi. Kenapa kita masih harus berbodoh-bodoh ria, berkonyol-konyol ria gitu ya? Ini sangat sayang sekali anggaran di Departemen Agama dihabiskan hanya untuk ritual seperti ini. Oke, demikian dari saya. Sekali lagi, saya katakan ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, namun untuk menghindari konflik yang lebih besar atau konflik antar supporter sebetulnya nggak perlu gitu ya, atau antar golongan ya. Jadi kita apabila kita menetapkan istihad kita kepada A ya karena ilmunya memang seperti itulah gitu ya. Dan jika kita memilih istihad untuk mengambil keputusan yang B, memang karena berdasarkan sesuatu hal yang kita harus memilih itu kepada kondisi yang B. Jadi kita jangan berkeras hati atau fanatik terhadap sesuatu golongan atau metodologi tanpa alasan gitu. Itu aja sih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Insyaallah berkah buat kita semua. Amin.